Beberes kontrakan sebelum pindahan. Halo bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi ini tuh aku lagi ada di kontrakan dan ini aku sama Pak Su lagi beresin alat-alat konten yang biasa Pak Su gunakan untuk live streaming. Nah ini untuk tripod-tripodnya, ini tuh tripod tongsis disatuin di satu keranjang. Terus untuk alat-alat yang lainnya juga diturunin dari ambalannya. Nggak lupa juga ya, perlampuan, perkabelan semuanya diberesin. Nah kenapa kita beres-beres di sini? Karena ternyata kontrakannya itu nggak dilanjut ya teman-teman. Jadi kemarin 10 hari atau 2 mingguan gitu sebelum habis kontrak, yang punya kontrakan itu ngasih kabar bahwa rumahnya nggak dikontrakin lagi karena mau dibangun gitu ya. Jadi mau di renovasi total, mau dirobohin terus nanti dibuat rumah yang baru gitu katanya ya. Jadi kita sebagai penyewa ya udahlah ya, ngikutin aja apa kata yang punya rumah gitu. Akhirnya kita mutusin untuk kembali lagi ke rumah untuk ruangan live streamingnya. Nah ini untuk ambalannya udah dibuka sama Pak Su, nanti tinggal dibawa ke rumah dan dipasang lagi di sana ya. Nah ini dia kenapa alasannya dapur aku harus pindah, karena nanti bersebelahan dengan ruang live streamingnya Pak suami. Maklum ya teman-teman, namanya juga rumah petakan kayak gini ya. Jadi mau nggak mau aktivitas sehari-hari gabung dengan ruang live streaming gitu, nggak apa-apa ya. Semoga kedepannya kita punya rumah sendiri, punya ruang untuk live streaming sendiri gitu ya. Jadi kita bisa ngatur-ngatur posisinya semau kita kalau kita udah punya rumah sendiri. Doain ya teman-teman, semoga apa yang kita impikan, kita cita-citakan, kita semoga kan segera terkabul. Amin ya robbal alamin. Lanjut, setelah mengeluarkan ambalan-ambalan dan barang-barang dari kontrakan, ini aku mau unboxing dulu wallpaper ya. Jadi ini tuh wallpapernya ada 2 macam. Nah yang warna putih tulang itu wallpaper punya aku untuk nutupin meja kompor yang baru. Sedangkan wallpaper yang warna hitam ini punya Pak Su untuk nutupin dinding. Jadi pengen ganti warna katanya ya, karena kan dinding yang aku mau tutupin sama wallpaper ini kan baru aku cat kemarin kan ya. Nah ternyata catnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat tuh banyak yang nggak rata, terus juga si temboknya emang rembes, emang berjamur gitu ya teman-teman. Nah ini aku mulai pasang sama Pak Su ya. Jadi Pak Su untuk di bawah untuk meluruskan si wallpapernya, aku yang bagian ngusap-ngusapnya nih bagian ngusap-ngusap, pokoknya bagian nempelinnya deh ya. Kita kerjasama aja nih untuk pemasangan si wallpapernya di dinding. Nah untuk wallpapernya ini itu tuh yang satu roll 45 cm lebarnya dan panjangnya di 10 meter. Ini lumayan banyak banget ya, kalau dipakai satu dinding paling satu roll lebih dikit gitu ya kalau di dinding aku aja. Nah untuk temboknya teman-teman bisa lihat ya, temboknya emang nggak rata, jadi pas dipasangin wallpaper emang agak gimana ya, agak benjol-benjol dikit, nggak apa-apa lah ya, karena nanti juga kan nggak terlalu deket juga diambil untuk live streamingnya Pak Su. Jadi Pak Su itu emang niat banget untuk ganti warna dindingnya, katanya nggak mau abu-abu, pengen ganti warna hitam. Plus kalau pakai wallpaper kayak gini kan bisa nutupin si dinding yang retak-retak, yang bolong-bolong gitu, yang apa, walaupun sih kalau di wallpaper gini makin jelas ya nggak ratanya, atau si blontang-blontengnya ini belentang-belenteng apa sih bahasanya ya. Pokoknya ini aku pemasangan si wallpapernya barengan ya, karena biar dapet hasil yang lurus gitu ya. Terus lumayan rapih walaupun dindingnya itu kayak benjol-benjol gitu ya, nggak apa-apa. Nah ini cara pemasangannya, jadi aku buka dulu lapisan stikernya di bagian belakang terus diratain kayak gini. Nah baru aku tempel bagian atasnya dulu nih. Atasnya udah ditempel, tinggal dilurusin dan diusap-usap aja.
ditarik bagian belakangnya ya. Jadi ini gampang banget sih untuk pemasangannya, cuman ya gitu, kalau satu orang agak susah untuk bikin lurusnya gitu ya. Nah untuk bagian bawah tinggal diatur aja biar lebih lurus gitu, karena di bagian belakang itu udah ada kotak-kotaknya, jadi kalau gunting-gunting kayak gini tuh gampang banget ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya tadi ruangan sebelah ini itu emang dapur lama aku kan, jadi kebayang nggak sih kalau dapur aku masih di situ. Pak suami lagi live streaming, aku sibuk masak. Jadi suara masaknya pasti masuk ke apa namanya, ke roomnya Pak Su gitu ya. Jadi mau nggak mau nih ya, dapur aku harus pindah dan aku ngalah untuk pindah dapur dan barengan sama mama aku, sama adik aku masaknya di depan. Nah sebagai gantinya aku renov dulu deh si dapurnya biar lebih lega, lebih leluasa karena dipakainya barengan ya teman-teman. Jadi gitu deh ceritanya kenapa harus pindah-pindah lagi, karena si kontrakannya udah nggak disewa, terus kita nyari sewaan yang lain juga apa namanya mahal-mahal, udah gitu jauh juga dari rumah gitu. Ada yang deket murah tapi harus renov-renov lagi kayak kemarin, kayaknya capek gitu ya. Jadi ya udah deh, mau nggak mau di rumah lagi aja kayak gini, walaupun sebelahan sama laundry room yang baru gitu, nggak apa-apa ya. Sebelahan juga sama kamar, jadi kalau anak-anak mau tidur Pak Su belum selesai agak keganggu, nggak apa-apa lah, kita berkorban dulu aja untuk kali ini, nggak apa-apa. Yang penting usaha kita tetap lancar. Live streaming Pak Su jalan, aku juga masih bisa ngonten di dapur depan atau nanti ngontennya di area ruang ganti atau kamar aja gitu ya. Untuk di ruangan ini khusus untuk Pak Su aja deh ya. Nah lanjut lagi ya teman-teman, ini udah pemasangan si wallpapernya udah selesai, aku sapu-sapu aja, aku bersihin lagi karena habis ini aku mau nyapu bagian kontrakan, karena kan di kontrakan tadi baru mindah-mindahin barangnya aja. Nah aku belum sempat bersih-bersih, jadi temenin aku yuk untuk bersih-bersih kontrakan, karena walaupun kita udah nggak ngontrak tapi kita harus menyerahkan kunci sambil liatin kontrakan yang udah bersih gitu ya. Walaupun udah nggak ditempatin tapi kita harus tanggung jawab ya untuk bersihinnya gitu ya teman-teman. Walaupun nanti sih ini katanya mau dirubuhin tapi tetap aja ya, setelah kita tinggalin harus dalam keadaan bersih rapih gitu. Biar apa? Biar yang punya kontrakannya juga nyaman gitu ya. Nanti lihat-lihat kondisi di rumah ini kayak gimana, siapa tahu kan sebelum direnov mau ditempatin dulu atau kayak gimana, kan kita nggak tahu. Yang penting udah bersih, udah rapi gitu. Nah ini kamar bagian atas ya yang aku sapu-sapu. Nah kamar bagian atas ini tuh yang paling kotor karena aku emang udah nggak tidur di sini kan ya. Sedangkan yang dipakai untuk live streaming Pak suami itu di ruangan bawah. Jadi harap dimaklum ya teman-teman kalau debunya itu lebih tebal yang di sini gitu. Nah ini untuk kamar bagian atas udah mau selesai. Nanti setelah sapu-sapu aku tutup-tutupin si jendelanya, dikunci-kunci juga biar nggak ada orang yang sembarangan masuk sebelum yang punya kontrakan datang gitu ya. Jadi harus benar-benar aman, selain bersih rapih juga aman ya, biar nggak dimasukin orang lain gitu. Nah ini nyapunya udah selesai, tinggal ke area tangga ya teman-teman. Nah ini jendelanya itu unik banget. Nah yang aku tutup ini jendela deket tangga. Nah terus di sebelah kanan aku ada jendela lagi. Nah ini yang aku yang aku tutup adalah jendela sebelah kiri. Jadi ini tuh 3 sisinya semuanya jendela dan ada 2 pintu. Agak unik ya bentukannya, tapi ya beginilah kondisi kontrakan di sini. Nah, ternyata ada meja dan beberapa kursi yang belum dikeluarin, jadi aku mau keluarin aja dan aku simpen di teras depan aja, nanti biar Pak Su sama temennya yang ngangkutin gitu ya. Sebenarnya kayak ngerasa sayang aja gitu ya, baru beberapa bulan aku di sini ya, kurang lebih ya 3 bulan, udah pindah lagi, kayaknya berasa gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan sih kedepannya digantikan dengan yang lebih baik, terus kita juga usahanya lebih diperlancar lagi, lebih disukseskan lagi, amin gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Nah ini kita
lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku udah keluarin si kursi-kursinya. Nah, kursinya ini sebenarnya bukan punya aku ya teman-teman, ini tuh dikasih sama tetangga yang mau pindahan juga. Nah, karena kursinya udah nggak dipakai, katanya mau dipakai di sini dulu atau enggak. Nah, sekarang pas aku pindahan, nggak mungkin dong aku bawa ke rumah karena di rumah itu udah penuh barang. Jadi mau nggak mau si kursinya ini aku simpen di teras depan aja deh ya, buat nongkrong-nongkrong anak-anak di sini. Nah, nanti pas mau dibangun baru deh dibuang atau dikasihin ke orang gitu yang mau. Mudah-mudahan sih ada yang masih mau gitu ya untuk nampung kursinya, daripada dibuang kan sayang. Sebenarnya sih cuman sobek-sobek dikit aja gitu. Nah, lanjut setelah ngeluarin barang-barangnya, ini aku mau sapu-sapu bagian dapur dan depan kamar mandi ini tuh ya. Nah, lanjut nanti tinggal ke kamar-kamarnya masing-masing gitu. Nah, ini aku nggak tahu sampahnya ternyata banyak busa-busa yang bekas styrofoam, mungkin digigitin tikus atau kayak gimana ya. Jadi sampai hancur lebur. Tinggal butir-butiran busa seperti ini ya. Ya apa-apa deh ya. Kita langsung sapu-sapu dan buang aja biar nanti ke depan nggak terlalu banyak sampahnya. Oh ya teman-teman, sambil aku beberes, sambil aku sapu-sapu, aku mau nyapa teman-teman semuanya yang baru gabung di channel aku, yang baru nonton video aku. Selamat datang, salam kenal ya dari aku, Rarica, ibu 2 anak ya. Jadi di sini tuh aktivitas harian aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Buat kalian yang suka boleh like, comment, and share-nya. Buat kalian yang kurang suka boleh di skip aja ya teman-teman. Dan buat kalian yang belum subscribe boleh di subscribe. Oke, lanjut lagi ya. Di sini aku udah mulai sapu-sapu bagian kamar kedua yang biasanya dipakai live streaming sama Pak suami. Nah, sekarang udah kosong melompong karena barang-barangnya udah dipindahin, dan sekarang lanjut ke kamar yang keduanya ya teman-teman. Nah, untuk kamar yang kedua ini kemarin sempat diisi sama mama aku, tapi sekarang juga udah dipindahin semua barang-barangnya. Tinggal meja kecil ini aja aku simpen di depan aja ya teman-teman. Nah, setelah ngeluarin meja baru deh aku sapu-sapu. Nah, ternyata ada gantungan barang punya mama aku, nanti tinggal aku kasihin ke mama aku lagi gitu ya. Nah, ini nyapu-nyapunya juga kita kilat aja ya, karena yang penting nggak terlalu banyak sampah gitu ya. Nanti aku nggak pel ya teman-teman, cuman disapu aja karena aku kan masih harus ngerjain renov dapurnya, terus masih ngerjain juga makeover ruangan untuk live streamingnya Pak Su. Jadi kayaknya sibuk banget gitu ya beberapa hari ini. Jadi kemarin sempat libur beberapa hari nggak ngonten karena kayak bingung aja ngatur waktunya antara anak-anak, pekerjaan rumah, renovasi dapur, renov juga ruangan untuk live streaming. Aduh, kayaknya agak susah ya untuk ngedit video. Sebenarnya kalau untuk videonya udah ada, tinggal diedit-edit aja, tapi kayak keburu capek gitu ya badannya. Oke deh teman-teman, gak kerasa ya, ini udah nyapunya udah mau selesai. Kita lanjut ke rumah lagi aja. Ini kondisi bagian teras luar ya. Lanjut, ini udah di rumah, kita udah mulai pasang ambalannya ya. Jadi ini ambalan yang tadi kita bawa dari kontrakan, terus dipasang di dinding ini. Jadi sebelahan dengan laundry room aku yang baru ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Di laundry room itu juga ada kulkas, ada lemari stok bahan makanan. Pokoknya semuanya serba mepet ya di sini. Karena ruangannya ya tinggal segini aja, ruangan seuprit tapi multifungsi ya. Semuanya bergabung di satu rumah gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting apa? Yang penting usahanya lancar. Oke lah, ini Pak Su udah mulai nyusun-nyusunin alat-alat kontennya, karena kan Pak Su live streamingnya emang jualan alat-alat konten ya. Nah, lanjut lagi, ini pemasangan ambalan yang kedua. Nah, pemasangan ambalan yang kedua ini untuk stok-stok alat-alat konten yang nggak muat dipajang di meja, jadi dipajangnya di rak ambalan ini gitu ya. Dan ini dibantu sama teman Pak Su. Nah, lanjut lagi ya. Nah, setelah pemasangan ini langsung disusun lagi untuk alat-alat kontennya. Nah, akhirnya udah selesai semua dipasang, walaupun sebelahan dengan laundry room, tapi nggak apa-apa ya. Ruang sempit seuprit, tapi kita bisa manfaatin dengan maksimal ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian nggak bosen, nggak kapok, dan buat kalian yang mau ngasih kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini dia hasil akhirnya setelah di makeover, setelah
malah dipindahin sana sini gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk support kalian semua, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.